Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri ke-77 ini, dengan para pemain, Elias sebagai Ki Ageng Pesanggaran, Arya sebagai Sabalangit, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Setelah mundur beberapa tapak, Sabalangit kemudian mengangkat kedua tangannya ke udara. Setelah itu dia menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menjadi tegang. Rupanya sekarang dia benar-benar telah naik pitam. Melihat hal itu, Ki Ageng Pesanggaran tersenyum. Dan setelah itu, dia menoleh ke arah di mana air terjun itu berada. Aku tidak ingin tempat itu dikotori oleh tangan Sabalangit. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Mungkin kemarahan Sabalangit akan semakin liar kalau aku biarkan. Hanikara, jangan coba-coba pergi dari tempatmu. Sekalipun kabut-kabut ini cukup tebal, tetapi aku bisa melihatmu. Jadi jangan coba macam-macam, Hanikara. Sabalangit, aku bukan manusia pengecut yang mau pergi begitu saja. Kehadiranku di sini sebenarnya di samping seperti niatku dulu, tetapi juga aku ingin menyelamatkan orang aneh itu. Menyelamatkan orang aneh itu? Jangan membuat lelucon yang tidak lucu, Hanikara. Apa maksudmu dengan menyelamatkan orang aneh itu? Inilah yang seperti aku katakan tadi padamu. Orang aneh itu butuh pertolongan dari jeratan usianya yang panjang. Rupanya kejenuhan dan kebosanan mulai menggerogoti hidupnya. Nah, coba kau bayangkan, seandainya hal itu terjadi pada dirimu. Kau jangan samakan aku dengan manusia tolol itu, Hanikara. Hidup ini kan luas. Jadi apa untungnya kalau kita hanya meringkuk setiap hari di tempat itu? Jelas saja dia kecewa dan jenuh, karena dia hanya meringkuk di tempat yang membosankan. Sudahlah, Hanikara. Lakukanlah apa yang kau inginkan terhadap orang itu. Silakan kau bantu orang itu. Kalau menurutmu dia memang membutuhkan pertolongan. Yang penting bagiku, asal orang aneh itu muncul saja. Nah, setelah itu terserah kau saja, Hanikara. Kalau begitu menyingkirlah beberapa tindak dari tempat itu. Aku ingin melakukan sesuatu. Tetapi sebelum aku menyuruh orang itu keluar, aku akan melihat dengan kekuatan batinku dulu bagaimana keadaan orang aneh itu sekarang. Nah, cepatlah kau menyingkir sedikit. Tanpa rasa curiga apapun, akhirnya Sabalangit mundur beberapa tapak dari tempat itu. Setelah itu, Ki Ageng Pesanggaran pun memejamkan matanya sambil menghadap ke arah air terjun itu.
Malam membentang bercampur mega-mega biru. Rembulan berenang di antara kesunyian bintang-bintang. Sementara gemuruh air terjun di Kambang Ayun itu tak pernah henti-hentinya menunjukkan ketegarannya. Masih tetap terdengar, bahkan suaranya mengalahkan nyanyian serangga malam. Setelah beberapa saat bersemedi memusatkan pikirannya pada kekuatan batinnya, tiba-tiba saja Ki Ageng Pesanggaran tersentak kaget. Dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Oh, Jagat Dewa Batara, benarkah apa yang aku lihat ini? Kenapa yang kulihat di dalam gua itu Kameswara anakku? Rasanya aku tidak percaya. Apa sebenarnya yang telah terjadi di dalam gua itu? Kameswara, benarkah kau Kameswara? Tubuh Ki Ageng Pesanggaran tiba-tiba saja gemetaran. Kekuatan batinnya yang ia salurkan melalui semedinya seakan-akan terkoyak oleh kenyataan yang dilihatnya. Sementara itu, Kameswara yang juga dalam keadaan semedi, rupanya kontak batin secara tidak disengaja dengan Ki Ageng Pesanggaran. Wajah Kameswara tiba-tiba saja jadi cerah, karena sekarang dia telah menemukan titik terang dari apa yang telah membelenggunya. Aku menemukan sebuah titik terang. Nampaknya kegelapan yang telah membelengguku hampir dapat aku singkirkan. Dewata, tolonglah aku untuk menyingkirkan kepekatan ini. Aku ingin terbebas dari belenggu yang menyisakan ini. Aku harus bisa. Cahaya terang yang baru saja kulihat tadi harus dapat kurai. Aku tidak mau terkubur di tempat ini hanya karena kegelapan yang sukar kusingkirkan. Kenapa terasa berat sekali untuk kusingkirkan? Kekuatan apa sebenarnya ini? Tubuhku tiba-tiba terasa panas kembali. Kenapa jadi begini? Panas. Tubuhku panas sekali. Tubuh Kameswara tiba-tiba saja bergetar hebat. Posisi duduknya yang semula dalam keadaan tegak, kemudian berubah tertunduk. Wajahnya yang tegang dalam seketika berubah menjadi merah padam. Hingga dalam batas-batas tertentu, rupanya Kameswara tidak dapat menahan hawa panas itu. Kemudian dia pun berteriak sekencang-kencangnya. Kabut-kabut ini tiba-tiba saja lenyap. Lalu teriakan siapa tadi? Sepertinya suara teriakan itu terdengar dari balik air terjun itu. Apakah orang aneh itu yang berteriak tadi? Atau Kanikara lah yang melakukan ini semua? Kanikara, apa yang barusan kau lakukan? Dia benar-benar anakku, Jagat Dewa Batara. Kenapa bisa jadi begini? Penyalahan kodrat yang selama ini ku tentang dari air suci itu, kenapa justru anakku yang meminumnya? Oh, Kameswara, memalukan sekali perbuatanmu. Kanikara, hentikan semedi kotormu itu. Rupanya kau telah berbuat kotor dengan menjahati orang aneh itu. Aku dengar tadi suara teriakannya. Orang aneh itu sudah tidak ada. Rencana busuk apa lagi yang akan kau lakukan, Kanikara? Sehingga kau berani mengatakan bahwa orang aneh itu sudah tidak ada.
Apa kau pikir aku percaya? Tidak, Kanikara. Terserah padamu, Sabalangi. Tetapi apa yang aku katakan ini adalah benar. Kau lihat saja nanti buktinya. Barat. Tubuhku tidak terasa panas lagi. Aku sekarang seolah-olah merasa lebih baik dari keadaan tadi. Apakah mataku sekarang sudah dapat melihat? Lebih baik kubuka saja. Aku dapat melihat kembali. Aku berhasil. Sekarang saatnya aku harus keluar dari tempat ini. Aku berhasil! Sambil berteriak-teriak, Kameswara berlari-lari di antara lorong-lorong goa. Setelah beberapa saat dia berlari-lari, sesaat kemudian dia telah sampai di mulut goa. Apakah aku harus menerobos derasnya air terjun ini? Kalau saja orang aneh itu masih ada, mungkin aku akan selamat menerobos air ini. Kenapa tiba-tiba saja aku jadi pengecut begini? Bukankah aku baru saja meminum air suci itu? Ya, masa bodohlah apa jadinya nanti. Aku rasa inilah jalan satu-satunya untuk meninggalkan tempat ini. Ya, daripada aku harus mendekam seumur hidup di sini. Aneh, tiba-tiba saja tubuhku terasa ringan ketika menerobos air terjun itu. Banyak sekali orang-orang di tempat ini. Apakah mereka semua berniat mencari air suci itu? Kameswara. Ayah? Apa yang kau lakukan di gua itu? Dan kenapa tiba-tiba kau berada di tempat itu, Kameswara? Saya tidak tahu, Ayah. Yang melakukan ini semua adalah orang aneh itu. Dan saya telah berhasil mendapatkan air suci itu. Hah? Apa? Kau telah meminum air suci itu? Iya, Ayah. Maafkanlah atas kesalahan saya ini. Oh, jaga Dewa Batara. Kenapa bisa jadi begini? Ampunilah aku. Kameswara. Benarkah apa yang kau katakan? Bahwa yang menunjukkan tempat itu adalah orang aneh itu? Sungguh, Ayah. Untuk apa saya bicara dusta? Bagaimana mungkin saya mengetahui tempat itu, kalau bukan karena petunjuk orang itu? Ayah tidak percaya kalau kau tidak melakukan apa-apa di tempat itu. Bicara yang jujur, Kameswara. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa, Ayah. Kecuali hanya mendapatkan air suci itu. Tiba-tiba saja wajah Ki Ageng Pesanggaran jadi merah padam mendengar apa yang dikatakan Kameswara. Kekecewaannya semakin bertambah dalam pada anak angkatnya itu. Sementara orang-orang yang berada di situ hanya bisa menarik napas panjang sambil terus menatap Kameswara yang berdiri di hadapan ayahnya. Oh, jaga Dewa Batara. Kenapa hal ini bisa terjadi pada anakku? Padahal selama ini aku berusaha untuk melenyapkan air suci itu sebagai penyalahan kodrat. Oh, Kameswara. Ke barat. Jangan coba-coba bersandiwara di depanku, Kanikara. Apa maksudmu, Sabalangi? Apa maksudku? Sekarang sudah jelas kebusukanmu, Kanikara. Rupanya selama ini kau hanya berpura-pura menentang adanya air suci itu. Padahal
Di balik itu semua, kau mempunyai rencana busuk. Jangan dulu menuduh sembarangan, Sabalangi. Aku tidak menuduhmu, tetapi kenyataan yang sekarang kulihat tidak dapat kau pungkiri. Aku tidak menyangka Kanikara yang selama ini dihormati sebagai orang yang bersih dari segala kejahatan, ternyata tidak lebih dari manusia yang culas. Kekotoranmu sekarang sudah terbongkar. Jadi jangan coba-coba membela diri. Lebih baik mengaku saja, Kanikara. Setelah itu, aku bisa berbuat semauku. Saudara-saudara sekalian, lihatlah. Inilah manusia yang menurut saudara-saudara bersih dan suci. Mereka sekarang sedang bersandiwara agar kita semua percaya padanya. Tapi terus terang, aku sama sekali tidak mempercayai manusia culas ini. Terserah dengan saudara-saudara semua. Apakah saudara-saudara pun percaya? Nah, bagaimana Kanikara? Kau lihat, mereka juga sependapat denganku bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang dilihat sekarang. Tunggu dulu sebentar. Apakah aku tidak diberi kesempatan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi terhadap anakku? Aku sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa berada di tempat itu. Belum sempat Sabalangit menjawab, tiba-tiba dari atas puncak air terjun, Poja Pradata dan Tranggana melesat turun menapaki batu-batu yang terjal. Dan sebentar kemudian, keduanya sudah berdiri tak jauh dari Ki Ageng Pesanggaran. Bangsat! Sekarang baru terbongkar kebusukanmu, Kanikara. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini, karena kau telah merugikan orang-orang yang telah hadir di tempat ini. Kenapa kalian masih bersikeras menuduhku? Apakah tidak bisa jika aku tanyakan sendiri pada anakku? Kenapa dia bisa berada di gua itu? Dengan begitu, kan nanti akan jelas apakah aku berbuat culas atau tidak. Kami semua tidak perlu penjelasanmu. Kenyataan sudah terbukti. Bagaimana kami semua bisa percaya sekalipun kau menjelaskannya? Karena kami semua tahu yang bisa melakukan hubungan dengan orang aneh itu hanyalah kau. Jadi bagaimana mungkin anakmu bisa berada di tempat itu kalau bukan karena ulahmu sendiri? Sudahlah, kau tidak perlu mungkir dan menutup-nutupi dirimu bahwa kau merasa tidak bersalah. Baik, Poja Pradata. Aku tidak akan mengelak dengan tuduhanmu. Dan juga tuduhan kalian semua. Tetapi yang jelas, aku bukanlah manusia culas seperti yang kalian tuduhkan. Aku Kanikara atau Ki Ageng Pesanggaran adalah orang yang bisa menjaga harga diri dan martabat dari kebaikanku sendiri. Kebaikan macam apa? Manusia culas tetaplah manusia culas. Lebih baik dari sekarang, tunjukkanlah kekotoranmu, Kanikara, dan tidak perlu bersembunyi dengan topeng kebaikan yang kau tunjukkan. Contohlah aku, atau orang-orang yang tergolong sesat. Mereka tak segan-segan untuk menunjukkan diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat, tidak seperti kau. Sabalangit, bagaimana sekarang? Apa yang akan kita lakukan pada manusia culas ini? Tunggu dulu. Kalian jangan coba-coba mengganggu ayahku. Kalau kalian mau tahu bagaimana aku bisa berada di tempat itu,
Seharusnya kalian semua jangan menuduh ayahku berbuat macam-macam. Kalau ayahmu tidak berbuat macam-macam, lalu bagaimana mungkin kau bisa berada di tempat itu? Ha? Kenapa harus heran kalau aku bisa berada di tempat itu? Kejadian aneh macam apapun, jika Sang Hyang Agung menghendakinya, maka itu bisa saja terjadi. Bangsat! Jangan coba-coba menasehati aku, anak muda. Lebih baik katakan saja, bagaimana kau bisa berada di tempat itu, dan jangan coba-coba berdusta. Baiklah. Aku akan menjelaskannya. Aku bisa berada di tempat itu lantaran orang suci itu yang memberikan petunjuk padaku. Nah, aku rasa sudah jelas, bukan? Keparat! Omong kosong. Tidak mungkin orang aneh itu mau berhubungan dengan orang yang tidak dikenalnya. Kau pasti bercerita dusta, anak muda. Dan ini aku rasa memang sudah siasat kau dan ayahmu manusia culas itu. Keparat! Jangan coba-coba menghina ayahku, bocah Pradata. Aku bicara apa adanya. Dan aku sama sekali tidak berdusta. Tapi itu terserahmu. Mau percaya silahkan, tidak percaya pun silahkan. Anak muda, apakah kau sudah mendapatkan air suci itu? Seandainya sudah, apa yang kau inginkan, Kiai? Serahkan padaku. Kau pun menginginkan air suci itu. Tidak kusangka banyak sekali di sini para pendekar dan tokoh-tokoh sesat yang sudah bau tanah masih menginginkan benda itu. Apa sebenarnya untungnya jika air suci itu jatuh pada kalian dan pada kau, Kiai? Sementara usia kalian sudah usur. Apakah kalian ingin kembali muda atau ingin lebih sakti? Luar biasa sekali. Kurang ajar. Rupanya kau memang sengaja ingin mencari mati, anak muda. Lebih baik serahkan saja air suci itu sebelum kemarahanku tidak dapat dibendung lagi. Rupanya kalian benar-benar mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan air suci itu. Cukup! Jangan banyak bicara lagi, anak muda. Rupanya kau belum tahu bagaimana kehebatan Sabalangit. Jadi kau, Kiai, orang yang bernama Sabalangit itu? Tapi sayang, siapapun orang yang kuhadapi, jika ingin berbuat jahat padaku, maka aku tidak akan mundur selangkah pun. Bangsat! Rupanya kau lebih baik memilih mati daripada menyerahkan air suci itu. Nah, anak muda, bersiap-siaplah kau untuk kukirim ke neraka. Kemarahan Sabalangit tak dapat ditahan lagi mendengar jawaban-jawaban Kameswara yang menganggap enteng dirinya. Kemudian dia pun segera mundur selangkah. Namun belum sempat Sabalangit melakukan sesuatu, tiba-tiba Nyai Salindri mencegahnya. Tunggu dulu, Sabalangit. Serahkan pemuda itu padaku. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatannya. Nyai Salindri melompat mendekati Kameswara. Rupanya dia telah menerapkan ajian gendam kasmaran yang menyebabkan dirinya berubah menjadi muda. Sambil melangkah dengan genit, Nyai Salindri berdiri di hadapan Kameswara. Kalau kau memang sudah mendapatkan air suci itu, kenapa tidak kau serahkan saja padaku, anak muda? Menyerahkan padamu? Untuk apa, Nyai? Apakah kau pun seperti Kiai Sabalangit? Jangan samakan aku dengan Sabalangit. Sekalipun aku menginginkan benda itu, tetapi aku mempunyai imbalan yang sesuai untuk kau terima. Anak muda, jangan panggil aku Nyai. Namaku Salindri. Aku bersedia menjadi milikmu, asal kau serahkan air suci itu padaku. Kau lihat, apakah aku kurang menggairahkan? Atau barangkali kurang cantik? Kau cukup cantik dan mempesona. Kalau begitu, apa lagi yang kau tunggu? Ayo, serahkan air suci itu. Kemudian kita bisa meninggalkan tempat ini
untuk menikmati keindahan yang barangkali belum kau rasakan. Sayang sekali, Nyai. Aku bukanlah manusia yang mudah kau goda. Sekalipun kau telah menerapkan ajian gendam kasmaran agar kau terlihat muda dan cantik. Bagiku, kau tidak lebih dari seorang wanita tua yang menyedihkan. Orang-orang yang berada di situ tersentak kaget, termasuk Ki Ageng Pesanggaran, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan Kamaswara. Suasana di tempat itu jadi hening sejenak. Mereka semua menarik napas sambil menahan detak jantung yang berpacu. Dengan wajah merah padam karena amarah, Sabalangit melangkah mendekati Kamaswara. Sekarang Kamaswara tengah berhadapan dengan dua pendekar tua yang menggetarkan. Jadi kau telah meminum air itu, anak muda? Apakah kata-kataku tadi kurang jelas, Kiai Sabalangit? Kata-katamu bukan saja jelas, tetapi cukup menyakitkan telingaku, anak muda. Sungguh malang sekali nasibmu. Karena kau telah meminum air itu, maka aku harus membunuhmu. Membunuhku? Apalagi yang kau inginkan dariku, Kiai? Bukankah kau sudah tahu bahwa air suci itu telah lenyap? Air suci itu tidak lenyap, tetapi air itu sekarang sudah menyatu dengan tubuhmu. Maka dari itu, kau harus mati di tanganku. Dan setelah itu, darahmu akan kuhisap. Nah, dengan demikian, air suci yang sudah bercampur dengan darahmu akan mendekam dalam tubuhku. Oh, mengerikan sekali, Kiai. Tapi sayang, aku bukanlah pengecut yang harus takut dengan gertakanmu. Bagus, kalau kau memang tidak takut dengan gertakanku. Tapi aku tidak main-main. Apapun yang telah aku ucapkan harus kubuktikan. Tunggu dulu, Sabalangit. Ada baiknya kalau ia menjelaskan bagaimana ia bisa berada di tempat itu. Aku penasaran sekali untuk mengetahuinya. Ini sama saja menahan-nahan amarahku yang sudah tinggi. Tidak. Aku tidak menahan-nahan amarahmu. Aku hanya ingin tahu kalau ini memang bukan perbuatan ayahnya. Nah, ceritakanlah, anak muda. Bagaimana kau bisa mendapatkan air suci itu? Ternyata masih ada rasa penasaran yang kau sembunyikan, Nyai Salindri. Baiklah, agar kalian semua tidak penasaran, aku akan menceritakannya. Aku bisa berada di gua itu sebenarnya atas kehebatan orang aneh itu. Dan ternyata dia adalah seorang raja. Raja dari masa silam di zaman Mataram. Dia bernama Rakai Walaingpu Kumbayoni. Setelah beberapa saat aku berada di tempat itu, raja itu pun minta dibunuh karena dia bosan hidup. Iya, akhirnya karena aku tidak bisa mengelak dan tidak bisa berbuat apa-apa, raja itu pun aku bunuh. Kalian lihat keris ini. Inilah pusaka yang kupergunakan untuk membunuh Rakai Walaingpu Kumbayoni, Raja Mataram itu. Pusaka ini benar-benar hebat, bukan? Tentunya di hati kalian sekarang telah tumbuh keinginan baru, yaitu ingin memiliki pusaka yang kugenggam ini. Bukankah begitu? Aku rasa pusaka ini mempunyai kehebatan yang luar biasa. Tapi sayang pusaka ini belum mempunyai nama. Baiklah. Pusaka ini akan kuberi nama Kiai Kambang Ayun. Luar biasa. Nama yang bagus sesuai dengan kehebatan yang tersimpan di dalam pusaka ini. Dan satu hal yang menggembirakan. Orang aneh itu memberiku nama Sukma Suci. Berarti namaku sekarang adalah Kameswara Sukma Suci. Hebat bukan? Dan tentunya nama itu lebih menggetarkan daripada nama Sabalangit. Keparat. Rupanya kau pemuda yang beruntung. Tapi sayang, keberuntungan yang baru kau dapatkan ini akan lenyap dengan sia-sia. Karena kau sekarang telah berhadapan denganku. Apakah kau yakin bahwa kau dapat mengalahkan aku? Berdebah.
Jangan dulu merasa hebat karena kau telah meminum air suci itu. Kau masih bau kencur untuk berhadapan denganku, anak muda. Sekalipun aku masih bau kencur menurutmu, tetapi sekarang aku bukanlah lawan yang bisa kau kalahkan begitu saja, Sabalangit. Aku memang sudah mendengar kehebatanmu, tetapi menghadapiku bukan berarti kau harus menang. Kau lihat keris ini. Apakah kulit tubuhmu pun kebal terhadap pusaka ini? Kurang ajar. Keris ini pamornya memang luar biasa. Bulu kuduku seolah-olah berdiri merasakan getarannya. Keris itu pun harus menjadi milikku. Ya, pusaka Raja Mataram itu harus menjadi milikku. Kenapa kau diam, Kiai Sabalangit? Apakah kau benar-benar takut menghadapiku karena aku memegang pusaka ini? Tokoh tua yang hebat hanya di mulut saja. Tutup mulutmu, bocah dungu. Baiklah, aku akan berusaha menahan amarahku. Tapi cepat kau serahkan keris pusaka itu. Rupanya kau masih mempunyai keinginan untuk memiliki pusaka ini juga, orang tua. Jangan terlampau banyak bicara. Cepat kau serahkan keris itu, anak muda. Benda pusaka itu harus menjadi milikku. Tunggu! Tidak bisa kau memiliki benda itu begitu saja, Sabalangit. Siapapun menginginkannya. Ya, aku pun menginginkan benda itu. Anak muda, sebaiknya kau berikan saja pusaka itu kepadaku. Apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya. Asal pusaka itu jadi milikku. Oh, bukan main. Sebuah tawaran yang menggiurkan. Tapi sayang, bagaimana mungkin pusaka ini bisa dimiliki kalian semua? Sementara pusaka ini cuma satu. Jangan ada yang coba-coba memiliki pusaka itu. Kalau kalian mau selamat, akulah Sabalangit, satu-satunya orang yang berhak memilikinya. Tidak bisa, Kiai Sabalangit. Untuk memiliki keris pusaka ini, harus ada satu cara, yaitu kalian semua harus bertanding. Siapa di antara kalian yang hebat, maka dialah yang berhak memiliki pusaka ini. Baik, aku setuju. Ya, aku pun setuju dengan caramu, anak muda. Belum selesai Kameswara menyelesaikan kata-katanya, Nyai Salindris sudah melesat berhadapan dengan Poja Pradata yang berdampingan dengan Tranggana. Sementara Sabalangit hanya diam menunggu. Namun sejauh itu, tak ada seorang pendekar pun yang mau berhadapan dengannya. Begitu juga dengan kuda bandang. Sementara itu, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, Aryo Panumping, Ken Siwi, dan Mahesa Beranjangan telah bersiap-siap bersama Ki Ageng Pesanggaran untuk melindungi Kameswara. Rupanya 6 pendekar yang secara diam-diam ingin melindungi Kameswara tak luput dari tatapan kuda bandang. Jangan dilanjutkan dulu. Rasanya darahku sudah tidak bisa ditahan lagi untuk membunuhnya dan meminum darahnya. Lakukanlah, Sabalangit. Kalau kau memang mampu melawanku. Darah Sabalangit jadi semakin menggolak mendengar kata-kata Kameswara yang seolah-olah menganggapnya remeh. Kembali dia mundur ke belakang selangkah untuk mempersiapkan ajiannya. Tapi ketika dia akan bersiap-siap melakukan sesuatu, Ki Ageng Pesanggaran segera melangkah mendekati Kameswara. Sebentar, Sabalangit. Kanigara, apa yang ingin kau lakukan di situ? Apakah kau takut anakmu mengalami nasib yang buruk? Mundurlah, mundur. Sekarang anakmu bukan lagi pemuda yang bodoh. Bukankah kau tahu bahwa dia telah meminum air suci itu? Benar-benar memalukan kelakuanmu ini, Kanigara. Cukup, Kisanak. Kau tidak perlu tertawa dan mengejek ayahku terus. Sebaiknya tunjukkanlah siapa dirimu. Lagi pula apa untungnya menyembunyikan wajahmu di balik kain itu?
Aku memang sengaja menyembunyikan wajahku di balik kain ini, anak muda. Kalau aku buka penutup ini, ayahmu pasti akan terkejut, karena dia sudah tahu siapa aku. Ya, tapi baiklah, kalau kau memang ingin tahu. Nah, terimalah ini. Sekalipun kecepatan pisau itu sangat cepat, tetapi rupanya gerakan Kamaswara pun tak kalah cepatnya. Hanya dalam beberapa gerakan saja, pisau itu dapat ditangkap oleh Kamaswara. Bagus, hebat sekali. Itulah tanda pengenalku. Barangkali dengan melihat pisau itu kau akan tahu siapa aku. Sebuah pisau yang cukup tajam, dan gagang pisau ini berukir paruh burung Raja Wali. Tapi sayang, aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kalau begitu, serahkan pisau itu pada ayahmu. Dia pasti mengenalnya. Kamaswara segera menyerahkan pisau itu pada ayahnya yang berdiri tak jauh di belakangnya. Ki Ageng Pesanggaran kemudian meraih pisau yang berukir paruh burung Raja Wali itu. Ditatapnya pisau itu sesaat. Kemudian Ki Ageng Pesanggaran menoleh pada pemilik pisau itu. Melihat dari pisau yang berukir kepala burung Raja Wali ini, bahwa kau adalah kuda bandang. Iya, aku memang kuda bandang. Tetapi sebelum aku menggunakan nama itu, aku mempunyai nama lain yang telah kau kenal, Kanigara. Siapa kau sebenarnya? Bicaralah secara jelas. Jangan membuatku penasaran. Aku tidak akan menjelaskannya secara langsung. Tetapi aku ingin membawa pikiranmu dulu pada peristiwa masa lalu. Wajahku sekarang telah rusak, Kanigara. Makanya aku malu menunjukkannya padamu. Juga pada kau, anak muda. Tetapi dengan mengingat bentuk pisau yang kau genggam itu, kau pasti akan tahu siapa aku. Ki Ageng segera mengernyitkan dahinya. Dia berusaha mengingat-ingat kembali peristiwa masa lalunya. Ditatapnya kembali pisau yang berada dalam genggaman tangannya itu. Tapi tiba-tiba dadanya berdebar, seolah-olah ada sesuatu yang singgah secara tiba-tiba. Nampaknya kau mulai teringat sesuatu, Kanigara. Ya, itulah pisau yang pernah menembus dada kakangku. Tentunya kau masih ingat, bukan, siapa kakangku? Dan kalau kau mau tahu lebih jelas, akulah adiknya. Bentuk pisau itu memang tidak pernah berubah ketika aku mendapatkannya. Tapi pisau yang kau genggam itu adalah pisau yang asli, yang pernah bersarang di dada kakangku. Ya, aku pun baru ingat. Melihat dari caramu melempar pisau itu, tiba-tiba saja aku teringat dengan seorang pemuda bernama Rangsang. Apakah kau pun mengenal orang itu, kuda bandang? Ya, dia memang muridku. Bagus sekali kalau kau sudah mengenalnya. Artinya kau akan semakin tahu sampai sejauh mana kehebatan yang kumiliki. Ya, pantas saja Rangsang mempunyai kepandaian yang sama dengan kuda bandang. Rupanya dia mempunyai hubungan yang kuat. Nah, Kanigara, kalau kau sekarang sudah mengenal siapa aku, sekarang suruh anakmu menyerahkan pusaka itu padaku.
atau aku akan membongkar rahasia yang selama ini kusimpan. Mendengar ancaman kuda bandang, hati Ki Ageng Pesanggaran jadi berdebar hebat. Setelah beberapa saat dia menatap kuda bandang, kemudian Ki Ageng Pesanggaran menoleh ke arah Mahesa Beranjangan yang berdiri di samping Siwi Naraswari. Kembali hati Ki Ageng Pesanggaran berdebar, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan setelah menatap anaknya yang satu ini. Bagaimana Kanigara? Pilihlah salah satu. Kau mau membujuk anakmu untuk menyerahkan keris pusaka itu, atau aku akan membongkar semua rahasia yang kusimpan selama ini? Cukup! Hentikan persoalan busuk kalian. Siapapun orangnya tidak berhak memiliki keris pusaka itu selain aku. Lucu sekali. Kalian semua memperebutkan pusaka yang sedang digenggam orang lain. Apakah kalian semua tidak berpikir bahwa pusaka ini sudah jadi milikku? Siapapun orangnya yang menginginkan keris pusaka ini, aku akan mempertahankannya. Dan tidak akan kubiarkan orang lain memilikinya. Keparat! Rupanya kau benar-benar ingin mencari mati, bocah sial. Kuda bandang, menyingkirlah dari tempat ini. Yang sedang kita perebutkan adalah pusaka itu, bukan cerita-cerita yang tidak karuan. Aku mengerti, Sabalangit. Tetapi bukankah kita mempunyai cara-cara tersendiri untuk memiliki pusaka itu? Nah, jadi aku harap kau jangan mencegahku. Kurang ajar. Rupanya kau pun ingin mencari perkara denganku, kuda bandang. Tenanglah sedikit. Ini bukan saatnya kita berbaku hantam. Yang sedang kita persoalkan adalah masalah keris yang digenggam anak muda itu. Aku harap kau bisa lebih bijaksana memilih waktu yang tepat. Terlalu bertele-tele. Semakin panjang kau bicara, maka semakin membuang-buang waktu. Dan itu lebih memuakan daripada persoalan yang kita hadapi. Tenanglah, dan usahakan untuk sedikit bersikap sabar. Bagaimana Kanigara? Apakah kau sudah memikirkan mana yang terbaik untuk kau lakukan? Atau kau akan tetap berdiam diri seperti itu? Sudahlah kuda bandang. Kau jangan membuat ayahku jadi tegang karena ulahmu yang memuakkan ini. Kau tidak tahu persoalannya, anak muda. Makanya lebih baik kau diam saja. Atau kau serahkan saja pusaka itu padaku. Dengan begitu aku akan diam dan tidak mempersoalkan masalah ayahmu lagi. Ada persoalan apa sebenarnya antara kau dan ayahku? Ya, tanyakan saja pada ayahmu. Barangkali ia akan menjelaskannya padamu. Kameswara menoleh pada ayahnya yang masih berdiri tak jauh di belakangnya. Dia sebenarnya ingin menanyakan apa maksud kata-kata kuda bandang. Tetapi karena melihat Ki Ageng Pesanggaran hanya diam saja, Kameswara pun segera mengurungkan niatnya. Rupanya ayahmu lebih memilih diam daripada bicara, Kameswara. Kalau begitu baiklah. Ya, aku akan menceritakannya padamu. Aku harap kau tidak perlu kaget. Tunggu sebentar. Apa sebenarnya yang ingin kau ceritakan, kuda bandang? Aku akan menceritakan siapa ayahmu yang sebenarnya. Kalau menurutmu selama ini ayahmu adalah orang yang baik dan bersih dari segala kekotoran, sebenarnya tidak. Ayahmu pun tidak lebih dari seorang penjahat. Hanya bedanya, ia lebih pandai menutupi dirinya dengan kebaikan. Sudahlah. Lebih baik kau ceritakan saja apa sebenarnya yang ingin kau ceritakan. Jangan terlalu banyak bicara. Baik.
Dulu ketika muda, ayahmu termasuk orang yang sombong karena merasa hebat. Sampai suatu ketika, ia berhasil membunuh kakangku. Dan yang paling mengenaskan, dia telah mengambil anak kakangku. Dulu anak itu bernama Raga Jampi. Tetapi sekarang, Kanigara telah merubahnya menjadi Mahesa Branjangan. Kameswara menoleh ke arah Ki Ageng Pesanggaran. Kemudian dia menatap Biku Dewa Hastu, Empu Gandring, Aryo Panumping, Ken Siwi dan Mahesa Branjangan. 6 orang yang telah dikenalnya ini nampak masih diam terpaku. Terutama Mahesa Branjangan, dia seakan-akan bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Perlahan dia menoleh ke arah ayahnya, Ki Ageng Pesanggaran. Ki Ageng diam, bahkan seolah-olah tak ingin berbicara sepatah kata pun. Sementara itu kuda bandang yang melihat suasana seperti ini nampak tertawa terbahak-bahak, seolah-olah puas dengan apa yang telah dilakukannya. Luar biasa, bukan? Nah, apakah kau puas, Kameswara, dengan apa yang kuceritakan tadi? Cukup licik juga kau kuda bandang. Tapi sayang ceritamu tidak lebih hanya sebuah fitnah belaka. Fitnah? Rupanya kau masih juga menutup-nutupi kejahatan ayahmu. Tanyakan saja langsung pada ayahmu. Apakah benar yang kukatakan ini adalah fitnah? Mahesa Branjangan, kau jangan terpukau dan diam seperti itu. Lakukanlah apa yang seharusnya kau lakukan. Percayalah apa yang kuceritakan tadi. Biar bagaimana, aku adalah pamanmu. Untuk apa aku bercerita dusta? Sayang sekali aku tidak bisa membuka penutup wajahku ini. Aku malu karena wajahku cukup mengerikan. Dan semua ini pun akibat perbuatan ayah angkatmu itu, Branjangan. Tutup mulutmu, keparat! Kau tidak bisa membakar-bakar hati kakangku. Semua yang kau ceritakan ini tidak ada buktinya. Ya, memang tidak ada buktinya. Tetapi apakah ayahmu pun mempunyai bukti bahwa Mahesa Branjangan itu adalah anak kandungnya? Percuma kau menyangkal perbuatan masa lalu ayahmu, Kameswara. Biar bagaimanapun dia mengakuinya bahwa dia memang melakukannya. Ya, sekalipun ayahmu hanya diam seperti itu. Sungguh tidak kusangka. Ternyata kau benar-benar manusia busuk, Kanigara. Tapi aku cukup senang juga mendengar cerita seperti ini. Kameswara, malam ini ayahmu benar-benar mengalami peristiwa yang menyenangkan. Kalau saja ia tahu bahwa malam ini akan menjadi peristiwa yang memalukan, aku rasa mungkin sejak kemarin ia akan mengurungkan niatnya untuk datang ke sini. Nah, bukankah begitu, Kanigara? Cukup! Hentikan ocehanmu itu, bocah Pradata. Jaga mulutmu baik-baik kalau kau ingin bernasib baik. Anak muda, kau masih terlalu tanggung untuk mengertaku. Apapun yang ingin kukatakan, kau tidak perlu mencegahku. Kanigara, seharusnya kau tidak perlu diam seperti itu. Berusahalah untuk bicara, atau barangkali menyangkal cerita itu. Tapi kalau kau mau diam, baiklah. Kalau tadi Kameswara dan yang lainnya telah mendengar cerita tentang masa lalumu, maka sekarang giliranmu mendengarkan cerita tentang anakmu, Kameswara. Keparat! Apalagi yang ingin kau bicarakan, bocah Pradata? Tenang, Kameswara. Tenang. Ayahmu perlu tahu mengenai peristiwa yang kau alami ini. Kanigara,
Anakmu Kameswara telah terperosok ke masalah yang paling memalukan dan sekaligus menjijikkan. Dia telah melakukan upacara perkawinan dengan seorang gadis yang tidak lain adalah kakaknya. Gadis itu anak dari Tumenggung Murti Wandawa atau Sakya Murti. Aku rasa kau tahu siapa nama gadis itu. Ki Ageng Pesanggaran atau Kanigara benar-benar terpukul malam itu. Dia tidak menyangka banyak sekali peristiwa buruk yang harus dialaminya. Bukan hanya Ki Ageng Pesanggaran saja yang merasa terkejut mendengar hal itu, tetapi Biku Dewa Hastu pun demikian. Wajahnya kelihatan mendadak pucat. Dia seolah-olah merasa bersalah atas perbuatan Kameswara. Tapi dia pun tak dapat berbuat apa-apa, kecuali hanya diam seperti Ki Ageng Pesanggaran. Kau masih saja diam, Kanigara? Apakah kau pikir aku bicara dusta? Kalau kau tidak percaya, silakan kau tanyakan langsung pada anakmu. Kasihan sekali kau, Kanigara. Ternyata di usia tuamu seperti ini, kau bukan menikmati kesenangan, tetapi justru sebaliknya. Tapi, ya, itulah kenyataan dan sebuah takdir. Bukankah demikian, anak muda? Sudahlah, Bocah Pradata. Aku jadi muak mendengarkan ocehanmu itu. Anak muda, cepat serahkan pusaka itu. Ini kesempatan terakhir untuk kau membela diri. Kalau tidak, maka kau akan tahu bahwa aku tidak main-main. Keparat! Kau memang tidak bisa diajak bertindak hati-hati, Sabalangit. Daripada kau yang menyerang duluan, lebih baik aku. Kameswara, rasakanlah ini! Daripada aku melayani manusia dungu ini, lebih baik ku hajar Sabalangit saja. Dialah musuh yang paling berat untuk dilawan. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatannya. Setelah Kameswara berhasil mengelak dari hantaman pisau-pisau Bocah Pradata, rupanya dia tak menyerang balik, tetapi justru dia malah menyerang Sabalangit. Sekalipun mata Sabalangit buta, tetapi rupanya dia tahu sampai sejauh mana gerakan musuh yang akan mencelakainya. Dengan gerakan yang gesit, Sabalangit mengelak ketika Kameswara menghunuskan keris pusakanya. Kurang ajar. Rupanya kau sengaja menyerangku untuk memancing kemarahanku, anak muda. Aku sebenarnya tidak memancing, tapi aku justru ingin mengetahui sampai sejauh mana kehebatan orang yang bernama Sabalangit itu. Apakah benar kehebatan namamu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya? Tepat! Rupanya kau masih menganggap enteng Sabalangit. Baiklah, kalau kau memang ingin membuktikan kehebatanku, nah, rasakanlah ini. Sabalangit terus menerjang dengan pukulan-pukulannya yang beruntun. Namun sekalipun serangan-serangan yang dilakukan Sabalangit cukup ganas, tetapi rupanya Kameswara dapat mengimbanginya dengan mudah. Bahkan dia dapat menyerang balik dengan keris yang digenggamnya. Sampai akhirnya hampir saja Sabalangit mengalami nasib yang naas. Bangsat! Hampir saja dadaku menjadi sasaran keris pusaka itu. Kurang ajar. Rupanya bocah ini sangat luar biasa sekali.
Apakah kehebatannya ini akibat air suci yang diminumnya? Bagaimana, Kiai? Kenapa kau diam saja di situ? Apakah kau akan menyerah? Berdebah. Kau memang hebat, bocah. Tapi kau jangan membusungkan dada dulu. Kalau tadi kau hampir merobek dadaku, tapi sekarang justru akan berbalik. Akulah nanti yang akan merobek daging kulit tubuhmu. Lakukanlah, Kiai Sabalangit, kalau kau memang mampu. Tetapi harus kau ingat bahwa aku telah meminum air suci itu. Artinya aku tidak dapat dikalahkan begitu saja. Kalau kau tidak percaya, ayolah kita mulai kembali pertarungan ini. Rasanya tanganku pun sudah gatal ingin menghajarmu. Kata-katamu semakin memuakkan saja. Nah, rasakanlah ini. Kembali Sabalangit menyerang dengan ganas, tetapi Kamaswara pun tak kalah gesitnya. Dia berkelit ke sana kemari, menghindari pukulan tokoh tua yang buta itu. Setelah perkelahian itu berlangsung beberapa saat, dan tak ada yang dapat dilukai salah seorang pun, tiba-tiba saja Sabalangit melompat mundur sambil berdiri dengan gagahnya. Kedua tangannya nampak bergetar, seakan-akan tengah merapal sebuah ajian. Kameswara, tataplah mataku. Ayo, tataplah Kameswara. Setelah itu, mendekatlah kemari. Kameswara, lakukanlah apa yang kukatakan ini. Ayo, langkahlah kemari. Ayo, turutilah kata-kataku. Kenapa kau ragu? Ayo, teruslah melangkah kemari dan serahkan keris pusaka yang kau genggam itu. Perlahan-lahan Kameswara melangkah sambil menatap mata Sabalangit yang buta itu. Dia seakan-akan telah terpengaruh oleh kekuatan mata tokoh tua itu. Sementara Ki Ageng Pesanggaran yang melihat anaknya dapat dipengaruhi oleh Sabalangit hanya bisa diam sambil menatap dengan hati yang berdebar. Kameswara terus melangkah sampai akhirnya sekarang dia telah berada di hadapan Sabalangit. Bagus anak muda. Rupanya kehebatanmu masih belum berarti apa-apa bagi Sabalangit. Sekarang serahkanlah keris pusaka itu. Ayo anak muda. Kembali Sabalangit mempengaruhi Kameswara. Kemudian Kameswara pun segera menyodorkan keris itu perlahan-lahan. Tapi ketika keris pusaka yang digenggamnya itu telah berada di hadapan Sabalangit, di luar dugaan, tiba-tiba saja Kameswara menusukkan keris itu dengan cepat. Keparat. Rupanya kau hanya berpura-pura terpengaruh dengan ajianku. Kehebatan ilmu ngaraga sukmamu memang hebat dan mengerikan, Kiai Sabalangit. Tapi sayang ajianmu sama sekali tidak berguna bagiku. Untunglah tadi kau masih sempat mengelak. Kalau tidak mungkin perutmu akan robek dibelah oleh keris Kiai Kambang Ayun ini. Iya, aku pun tidak dapat memungkiri kehebatanmu, Kameswara. Tapi seperti yang kukatakan, jangan dulu membusungkan dadamu. Karena aku masih mempunyai ajian yang lain yang dapat membuatmu tidak berdaya. Keluarkanlah seluruh kemampuanmu, Kiai Sabalangit. Aku siap melayanimu dengan tangan terbuka. Bagus. Kalau kau memang sudah siap untuk melayaniku kembali. Gagal.
Kenapa kau masih diam saja melihat anakmu dalam bahaya? Sudahlah. Kau tidak perlu cemas. Aku yakin Kameswara dapat melayani Sabalang. Kau lihat saja nanti. Tapi, bagaimana kalau Kameswara tidak sanggup? Bukankah ini artinya sama saja membiarkan dia terbunuh dengan sia-sia? Aku sebenarnya ingin menolong Kameswara. Tapi karena aku telah dituduh berbuat curang, rasanya lebih baik aku diam saja. Dan aku yakin Kameswara dapat mengimbangi permainan Sapalangit. Apalagi ia telah meminum air suci itu. Dewata Agung, kenapa hal ini harus terjadi pada anakku? Aku tidak mengerti. Apakah ini yang dinamakan karma? Kalau memang ini karma, lantas karma siapa? Padahal selama ini aku tidak pernah berbuat dosa besar. Dewata Agung. Kang, kenapa diam saja? Kalau memang Kakang tidak ingin menolong Kameswara, biarlah aku yang akan menolongnya. Tunggu. Aku tidak ingin kau turun tangan membela Kameswara. Padahal anak itu belum terlihat kalah. Sebaiknya kita bersiap-siap saja. Tunggu saat yang tepat untuk membantu dia. Akhirnya Biku Dewa Hastu diam saja setelah dicegah beberapa kali oleh Ki Ageng Pesanggaran. Dia hanya bisa menarik nafas sambil menatap perkelahian yang menegangkan itu. Sabalangit memang bukan lawan yang enteng, apalagi ia lebih dikenal sebagai pendekar yang mempunyai olah kanuragan langka. Semua para pendekar yang masih berada di tempat itu nampak menatap perkelahian itu dengan wajah yang tegang. Terkadang sesekali terdengar desahan yang kaget. Keduanya masih bertarung dengan sengit. Sabalangit hatinya benar-benar menjadi tegang. Semula dia menganggap enteng musuhnya, tetapi ternyata mempunyai kanuragan tinggi. Hingga pada saat berikutnya, tiba-tiba saja Sabalangit melenting ke udara sambil kemudian mendarat dengan jarak agak jauh dari Kameswara. Aku benar-benar salut padamu, anak muda. Semula kukira kau tidak bisa mengimbangi permainanku. Ternyata dugaanku salah. Dan ternyata kau bisa mengimbanginya. Bahkan hampir membuatku kewalahan. Lalu bagaimana sekarang? Apakah kau akan segera menyingkir dari tempat ini? Atau kau tetap akan melanjutkan perkelahian ini? Kesombonganmu semakin menjadi-jadi saja, bocah. Kau pikir aku akan mudah pergi begitu saja? Tidak. Sebelum pusaka itu dan darahmu kuhisap, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Seandainya kau tidak mampu membunuhku atau menjatuhkan aku, apa yang akan kau lakukan? Berdebah sombong. Jangan dulu merasa hebat. Sabalangit bukanlah pendekar kelas teri. Siapapun orangnya, jika berhadapan dengan Sabalangit, maka dia tidak akan pernah pergi dengan selamat. Nah, lebih baik bersiap-siaplah untuk menerima ajianku yang lain. Memasang kuda-kuda, dan kali ini ia rentangkan kedua kakinya, sementara kedua tangannya berputar-putar di udara. Sebentar kemudian, tiba-tiba saja jari-jari Sabalangit berubah berwarna hitam. Sejenak Kameswara terpaku melihat hal itu, tapi setelah itu tubuhnya melenting ke udara. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kameswara? Sanggupkah Kameswara melawan Kiai Sabalangit?
Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.